Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, mantin tekayunin sida Allah subhanahu wa ta'ala untuk istiqomah oleh dalam muzakarah, istiqomah oleh jalan sa nafiarana mentempuh istighfar ulama para kibarul awliya gitu. Dan mudah-mudahan dengan jalan kita ikuti jejak-jejak kekasih Allah niki, kita mau bareng para kekasih Allah niki gitu. Nah, jadi bulan puasa niki kita coba terus kaji permasalahan ibadah selama bulan suci Ramadan ini. Berbentang adinsa kualitas ibadah baik puasa maupun di luar puasa samun terjalani oleh bulan suci Ramadan ini, dan tentu kita didasarkan kepada ma'rifah oleh disida Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah tenika benar-benar murni, ikhlas, tidak nafiaran, dan tidak didasarkan kepada kepentingan ujub disida Allah subhanahu wa ta'ala lantaran kita mentawi kanan nafiaran upah sak tebeng sida Allah subhanahu wa ta'ala oleh bulan suci Ramadan niki. Tapi itu semua terlupaan. Seharus muncul adalah bahwa apapun perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah satu anugerah bagi seorang hamba apabila sang hamba nikah mampu mengerjakannya sesuai dengan ketentuan syariat disida Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin arak sopo ayat oleh surat Al-Hasr ayat 19 niki sangat luar biasa. Saat tercoba terpedomani, tercoba nafiaran baik contoh terpulangin ojo diri sebagai bentuk muhasabah kulit disida Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah nikmat-nikmat Allah sak luwih nika dan tetun tegawe untuk mengabdikan diri kepada Allah, ataukah justru untuk ingkar ojo disida Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam surat Al-Hasr ayat siwa Allah Allah berpengandika, wala takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu kallazi, janganlah engkau berlaku, janganlah engkau berbuat, janganlah engkau berperilaku dende emarak dengan kalladzina nasullah, yakni dengan sak lupa ojo disida Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ansahum anfusahum, maka Allah subhanahu wa ta'ala mempiak itani lupa ojo diri sendiri, dan itulah ulaika humul fasiqun. Siapakah mereka itu? Itulah orang-orang yang fasik. Nah, niki. Jadi ayat niki memberitahukan ojok itu bahwa
sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika terdapat umat-umat sak lupa ujug desida Allah Subhanahu wa taala. Lamun te mengacu ujug umat nabi-nabi sak tergolong agama samawi sejauh agama tauhid, agama-agama samawi, istilah agama-agama yang diwahyukan, maka ada dua agama sebelum agama samunjau isi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni agama dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Niki. Kita harus mengambil contoh dari itu, yakni mereka itulah orang-orang yang melupakan Allah. Saya lupa ojo presida Allah Subhanahu wa taala dalam artian nek mele gawe perintah-perintah presida Allah Subhanahu wa taala, lagu menggawe adalah telarang-telarang sida Allah Subhanahu wa taala, maka bahaya bagi kita, yakni fa'ansahum anfusahum, maka Allah akan membuat kita itu akan lupa akan diri kita, terlena dengan kesibukan-kesibukan duniawi kita, sampai kita lupa saben kita dunia nikah saya, sampai kita lupa saya sapiak tak mampu jalani perihal-perihal oleh dunia niki. Nah, terus dendek terbaik itu tergolong dengan sak fasik. Nah, fasik ni kan nabi. Mana fasik? Nanti ni nanti dulu. Fasik. Lain dah biwat dan Munafik no. Ya fasik dia ya. Dengan fasik nikah adalah orang yang cenderung melakukan keingkaran ujug besidat Allah Subhanahu wa taala. Sedang menggawi itu orang fasik. Allah Subhanahu wa taala kayunin kesopok bulan seteparan ala aran bulan suci Ramadan dengan tujuan Nabi Allah Subhanahu wa taala mengadakan bulan suci Ramadan, yaitu agar di situ engkau melakukan yang namanya ibadah sateparan aran ibadah puasa. Tujuan oleh puasa nika adalah la'allakum tattaqun. Niki supaya engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dengan semua kelebihan yang ada di bulan suci Ramadan, di situ Allah menurunkan Al-Quran, di situ ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Orang-orang yang beribadah di dalam bulan suci Ramadan, maka luar biasa balasan tepeng di situ Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah godaannya umat Islam. Gitu. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menginformasikan, memberitahukan ujug kita bahwa lamun gawe amal ibadah tertentu, maka arah pahala, arah surga seantih kamu pada. Niki ke? Maka orang yang arif, orang yang sampai kepada hakikat, itu adalah ujiannya di situ. Kende-kende embara kita melakukan ibadah nikah justru lantaran didasarkan kepada hadiah atau upah atau pahala atau ganjaran saetemang.
setelah tegawe ibadah niki. Ini ujiannya niki. Maka sebetul lamun temele tentu menyembah dengan murni, dengan ikhlas ojo presida Allah Subhanahu wa taala, dende ingat nikah. Nabi saat mau nikah. Sak teengat nikah adalah cuma sekit, yakni presida Allah Subhanahu wa taala. Baru ibadah nikah menjadi murni. Dendek beribadah seperti ibadah buruh, arah upah begawean, luwe upah tambah semangat begawean. Saking si terjanji sida Allah Subhanahu wa taala, saya puasa oleh bulan suci Ramadan maka entampuni dosa. Jadi niat puasa nikah adalah adik usah ampuni dosa. Pengampunan dosa nikah itu hak mutlak milik desida Allah, tidak terbau ganggu gugat. Posisi itu adalah ya Allah berbahasa gawe ke puasa di bulan suci Ramadan, wah itu gawe ya Allah. Itu dia. Baru di situ benar-benar yang namanya ibadah itu mukhlis. Yang melakukan ibadah itu benar-benar mukhlis, murni lillahi ta'ala. Aniki. Jadi bagi tiang sebetul arang dende ketahuan searan pahala nikah, arang dende ketahuan searan surga nikah. Anak kembali ia justru jadi cita-cita. Bukan cita-citanya itu adalah bisa menjalankan perintah-perintah desida Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisah pertama. Gitu. Nah, janganlah kita mengingat Allah lantaran kepentingan pribadi. Dende menyembah desida Allah Subhanahu wa taala lantaran arak kemilik. Maka ibadah nikah itu sudah bercampur dengan keinginan upah. Yang seharusnya adalah ibadah nikah dendek narak kancen bercampur, dendek tercampur isi kemelik pahala, dendek tercampur isi kemelik tamat surga, dendek tercampur isi kemelik si takut ketama neraka, dendek tercampur isi kemelik tak berstatus oleh desida Allah Subhanahu wa taala sebagai dengan bertakwa. Lagu lamun itu gawe perintah desida Allah, mesti semua itu Allah akan kasih karena tidak mungkin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak mungkin Allah nikah ingkari lupa teledor ojok janji-janji sa munbara ojok panjang nikah. Nah, itu dia. Gitu. Nah, maka ibadah seorang hamba nikah itu akan sampai kepada derajat kualitas yang bagus, nikah tergantung kepada ilmunya. Nah, niki. Orang yang jangan ulang ya, dengan saibadah nikah akan menjadi bagus, baik, tergantung dari ilmunya. Nia kawih ilmu nafi jalani ibadah nikah. Fokus dia beribadah itu hanya berdasarkan ilmu fikih, misalkan ilmu fikih. Lamun oleh ilmu fikih
maka posisinya adalah sah dan batal. Niki. Jadi ibadah nike hanya dia akan melihat kepada sah atau tidaknya atau batalnya suatu ibadah nikah. Dia tidak bisa nembus kepada permasalahan-permasalahan apa justru yang membuat ibadah itu menjadi tidak berkualitas. Nah, ini gitu. Iya, sah dan tidak. Maka di sini cenderung dengan ketat dalam beribadah. Ya, satin tahu sekedi-kedi nilai batur. Wah, kamu jangan sesuai bikin nih. Salah sekedi entaneng takbir dengan misal menintan nih, wah nilai engke wah, ndek menu sebetul. Itu dia. Ini di sini nih. Nah, maka berbeda dengan orang-orang yang sudah sampai kepada ilmu ma'rifah atau ilmu ihsan atau ilmu tasawuf. Dia juga ketat menjalankan syarat sah syarat sah daripada ibadahnya itu, tapi juga dia sudah bisa nembus kepada syarat sah yang ada di dalam batinnya. Karena dikatakan oleh orang-orang arif bahwa dia beribadah itu lantaran ma'rifah dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kenal dulu kepada yang ia sembah. Nah, niki. Setelah dia kenal kepada dia yang akan dia sembah, maka dia pelajari ilmunya. Ilmu tentang bagaimana menyembah kepada Allah. Maka disitulah dia kaji ilmu fikih. Bagaimana supaya keyakinan saya benar kepada dia yang saya akan sembah, maka disitulah dia pelajari ilmu usul. Nah, niki. Jadi kalau orang belajar tasawuf, maka semua dia pelajari. Ilmu fikih dia pelajari, ilmu usul dia pelajari. Berbeda dengan sak murni hanya beribadah melalui ilmu fikih, belum tentu dia pelajari ilmu tasawuf. Niki. Maka zahir batinnya dia beribadah itu sudah Nabi Aranda sudah memenuhi suatu jalan untuk taqarrub ilallah. Niki. Di dalam fikih dinara terbahas masalah muraqabah. Merasa dilihat, merasa didandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam fikih dinara terbahas musyahadah. Di dalam fikih dinara terbahas masalah syukur. Di dalam fikih din terbahas masalah sabar, tawakal, qanaah, wara. Tapi orang yang belajar tasawuf itu semua dia pelajari sebagai amalan batinnya. Niki. Jadi taubat, syukur, tawakal, sabar, qanaah, wara itu adalah amalan batin. Niki kelebihannya. Orang yang Nabi Aranda beribadah tapi didasarkan kepada ma'rifah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu fikih dia juga ketat, ilmu usul dia juga ketat. Niki berbeda. Apalagi fikih semeton-meton
aliran-aliran sa sugul-sugul luah nikah. Wah jelas lah mun tasawuf ya zindik. Orang perayaan Maulid doang bid'ah. Nah, nikah. Bid'ah padahal denara hukum bid'ah oleh fikih. Nah, nikah gitu. Nah, jadi jalanilah ibadah di bulan suci Ramadan nikah dengan cara ma'rifah kepada dia yang mengadakan teparan aran bulan suci Ramadan. Ma'rifahlah kepada dia yang meredoi Anda, kita semua bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Maka Anda tidak akan pernah mengharap ini dan itu. Tapi yang dia harapkan cuma satu. Ya Allah, bagaimana hamba bisa menjalankan ketaatan ini? Itu yang dia harapkan. Anda coba hampunan tuah sampai makom niki. Makom hanya seke muntaharap ojok besida Allah, yakni makom berembe entang kia Allah adek kebau jalani ketaatan ojok besida Allah. Sehingga ia jadi doan. Nah niki yang buat ngatur mana kan? Onya-onya laun ita tepiak terlupa sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala. Sak pihak terlupa tetap Allah, pun sak pihak teringat ojok sida Allah, itu adalah juga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah niki kekhawatiran tiang. Kita menjalani ibadah di bulan suci Ramadan, justru kita sudah dihijab oleh kepentingan-kepentingan di luar kepentingan bagaimana bisa menjalankan ketaatan ojok besida Allah subhanahu wa ta'ala. Niki. Maaf nih. Ketemu niki alur pembicaraan nih. Ya. Jadi lupaan wah nabi jangan terjanji sida Allah subhanahu wa ta'ala le bulan suci Ramadan niki. Entah surga enuk ke, entah status takwa ke, entah terampuni dosa ke, entah Lailatul Qadar ke, lupakan itu. Tapi yang diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah bisa meredoi saya supaya saya bisa menjalankan ketaatan ini. Itulah dia ibadahnya orang-orang arif. Siapa orang arif itu? Dia yang belajar ilmu tasawuf, dia yang belajar ilmu ma'rifah, dia yang belajar ilmu ihsan. Nah niki. Karena bagi dengan samara menikah pilihan dua. Lamun kende bau saksian besida Allah paling ende aku merasakan Allah menyaksikan diriku menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, yang itu pun lantaran besida Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kisah pertama. Ya. Jadi wala takunu kallazina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dende bae berlaku marah entan kaum, marah entan umat, marah entan dengan sak lupa ujug besida Allah subhanahu wa ta'ala, fa'ansahum anfusahum, sehingga kembali Allah lau mempiak lupa ujug diri sendiri. Dan itulah
orang-orang yang fasik. Nah, niki. Jadi sila tentu terperbaiki nabiaran kualitas batin di dalam beribadah selama bulan suci Ramadan niki. Dengan cara pertama, yakini bahwa saya bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan itu pun lantaran disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala dining ngemarak nikah. Maka ya Allah ndik ketau perembe nu Lailatul Qadar, ndik ketau numbe satepan aran derajat takwa, ndik ketau numbe aran surga menu-meni, ndik ketau numbe sateparan aran taampuni dosa ya Allah, nikah jada hak pelunggu. Sak muntang tunas ya Allah hanya seki berembe entang adik desida Allah redoi bimbing tiang bau gawe ketaatan oleh bulan suci Ramadan. Baru niki dengan seakan kembali kepada fitrah dirinya. Nah niki kan iya deh makna Idul Fitri, kembali kepada fitrah diri. Fitrah diri yang bagaimana? Sak masih polos, sak masih hendak ketau kembe-kembe, sak cuma bergantung ojok desida Allah Subhanahu wa taala, kayaumin waladathu ummuhu. Ya bahasa Nabi, seperti hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Coba ara kuasen karena kenu ngitelai waktu lahiran nika gerak gerik imanain nangis wah detau atur jantung detua wah detau atur peredaran darah aliran darah wah detau balak penentang dengan kejep wah dawi kana nepira jumlah hembusan napas dan sejelus semalam tapi wah te bau tahan nade ensak bulun tende empute. Ente. Adinding marani ke dua lalu entang tabah kuasa itu musila. Kuasanya Allah berlaku di luar dan di dalam diri kita, maka berlakulah seperti bayi itu. Berlakulah seperti mayit saknya ke tepandi. Ojok desida Allah. Berembin-embin tanda adong ki Allah sila. Ndara kuasa, ndara upaya. Lagu seki ketunas ya Allah. Deredai gamak sembah. Deredai kegamak tau sebut aran. Deredai kegamak tau bersyukur ya Allah. Deredai gamak tahu ikhlas ya Allah. Deredai gamak tahu berserah diri ya Allah. Itulah dia la membahasan Ibnu Arabi, Syekhul Akbar Ibnu Arabi, itulah insan kamil, manusia sempurna, manusia level tingkat tinggi. Kenapa? Dia sudah menyerahkan diri kepada Dia yang Maha Tinggi. Dia sudah menyerahkan diri kepada Dia yang Maha segala-galanya. Dia yang Maha Besar. Dia yang Maha Agung. Dia yang Maha mengetahui. Dia yang Maha melihat. Dia yang Maha berbicara. Itu semua sudah Dia serahkan ke situ. Bermentanya ini tahu ngaku-ngaku ini ya punya kemampuan puasa. Mau bermentanya ini tahu ngaku-ngaku dia punya kemampuan menjaga malam, qiyamul lail, tadarusan. Selama masih di situ ada merasa diri kita yang punya kemampuan di dalam beribadah, baik sembahyang, puasa, tadarusan, maka
masih di situ ada hijab daripada ibadahnya itu. Nah niki sehingga kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak setelah lahiran nikah itu dalam keadaan fitrah, terlepas dia hasil zina. Anak nunya tetap lahir dalam keadaan suci. Nah iya nu teboya, iya ampun kembali kepada fitrah. Dalam sebulan penuh kita beribadah mulaku itulah ujuk keadaan fitrah. Sambit pada keadaan fitrah, keadaan pada saat kita pertama kali dilahirkan oleh ibu kita, itu ya temboya. Dalam 1 bulan, di bulan suci Ramadan. Caranya bagaimana? Ma'rifahlah kepada Allah, ma'rifahlah kepada dirimu bahwa engkau tidak bisa baca Quran, engkau tidak bisa tarawih, engkau tidak bisa zikir, engkau tidak bisa tadarrusan kalau di situ Allah tidak menghendaki dan meridhoi. Bahwa yang berlaku di diri kita itu adalah qudrah, iradah, dan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan kembali kepada fitrah, bukan dengan masih ngaku-ngaku di. Nah niki yang penting niki tahayati gitu. Kendek-kendek lawan itu gagal, ndek tertulak ojo keadaan fitrah. Kan ini arti Idul Fitri nikah kembali ke fitrah diri. Nah, menung. Sila, mumpung baru 2 malam niki semayang terawih. Bagi sabajulu berarti wantak 2 jelo, nabi ara puasa. Nah, nikah masih begak waktu, maka mintalah itu kepada Allah. Ya Allah, hanya seki muntang tunas deredain bisa menjalankan ketaatan ini selama bulan suci Ramadan. Dede Malik sambung isi adik kembali udah fitrah diri ya Allah. Dede itu haknya Allah, tapi lemun nak menunggang untuk beribadah, memfanakan diri, hatta baca bismillah dia ketahui ya Allah, lemun di lantaran sida, hatta kena Allahu Akbar dia ketahui ya Allah, lemun di lantaran sida, hatta niat berpuasa bulan suci Ramadan oleh tahun ini dia ketahui ya Allah, lemun di lantaran itu orang yang akan kembali kepada fitrah diri lemak. No. Laun dek laun. Wah. Aku kurang sempurna tentang puasa berarti Allah dia menghendaki kok. Sempurna tentang puasa. Salah no. Nggih. Sangia bengkah dulu tuang nggih. Lagu lamun tetetu renungi niki, maka insya Allah kita benar-benar mensirnakan diri kita selama menjalankan bulan suci Ramadan ini. Lupaan wah entan ampunan desida Allah, lupaan entan Lailatul Qadar, lupaan entan derajat takwa, lupaan entan surga, lupaan entan neraka. Lagu seki ya Allah tunas debentu debentang kekuatan adik dan sabau jalani pengabdian ketaatan di Pak Pelunggu selama bulan suci Ramadan. Ya jadi doa dulu. Nah mudah-mudahan kita sampai ujung nikah sehingga kita mudah-mudahan dengan keredaan Allah lema kita kembali kepada fitrah diri kita yang sejati, yaitu diri sa ende tahu kembe-kembe,
diri hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila tertunas tertutup besi suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetu-tetu bimbing kita, beri kekuatan untuk menjalankan ketaatan selama bulan suci Ramadan ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Surat sini. Ya.